Selama ini kita menggunakan buku cetak atau buku paket sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar. Di sisi lain, perubahan zaman mendorong kita untuk menggunakan teknologi digital dalam segala kegiatan, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini pun mendorong penggunaan e-book atau buku elektronik sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti yang tersedia di Kelas Pintar. Lalu, apa yang membedakan buku cetak dengan buku elektronik di Kelas Pintar? Untuk membantu Anda memahami perbedaannya, saya, Rosalia Kurnia Widyaningsi SPD, akan membedah buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Dalam mengulas buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar ini, kita akan menggunakan 4 indikator yang dibuat berdasarkan buku teks Kemendikbud. Keempat indikator tersebut yaitu kelengkapan buku sesuai kurikulum Merdeka, materi pelajaran, keterbacaan, dan yang terakhir adalah desain. Indikator yang pertama dalam ulasan ini adalah kelengkapan buku sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, apersepsi, materi pelajaran, lembar aktivitas atau latihan soal, refleksi, ringkasan, dan glosarium. Mari kita bandingkan kelengkapan antara buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Nah, kita akan membandingkan kelengkapan dari buku cetak Fisika penerbit Erlangga untuk kelas 11 dan e-book dari Kelas Pintar. Kita lihat dari kelengkapan dari buku cetak. Di bagian pertama di sini kita lihat ada capaian pembelajaran, jadi sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita lihat bagian dalam lagi, di bagian bab 7, fluida statik dan fluida dinamik, ini sudah ada tujuan pembelajaran yang sudah memang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita lihat bagian dalam setelah tujuan pembelajaran, di sini ternyata di buku cetak tidak ada peta konsepnya. Tapi yang di sini di awal ini terlihat ada apersepsi yang terdapat ilustrasi gambar. Dan tidak terdapat juga pernyataan atau kalimat apersepsi, hanya memang sudah memaparkan bahwa ini adalah apersepsi. Kemudian kita lihat materi pembelajarannya. Kita lihat materi pembelajarannya sepertinya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan kita lihat juga bagian aktivitasnya. Di sini ada kegiatan 7.1, aktivitas yang pertama, kemudian ada contoh soal dan uji pemahaman, dan di bagian yang terakhir di sini ada latihan soal akhir bab. Namun di buku cetak tidak ada kunci jawaban dan penyelesaiannya. Kemudian kita lihat bagian yang berikutnya, apakah di sini di buku cetak ada refleksi. Oke, di bagian belakang ternyata ada bagian refleksi, jadi sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian kita lanjut, apakah di sini di bagian yang terakhir apakah ada rangkuman atau ringkasan? Oke, di sini di buku cetak sudah ada rangkuman atau ringkasan. Dan kita coba melihat bagian yang terakhir adalah glosarium. Nah, di sini ada glosarium yang di bagian belakang buku, dan glosarium ini memuat 1 tahun pembelajaran, jadi semester 1 dan semester 2. Selanjutnya kita akan membahas e-book dari Kelas Pintar, mata pelajaran fisika dan materi fluida untuk kelas 11. Dan kita tahu di Kelas Pintar, 1 bab tersedia 1 e-book. Kita lihat yang poin pertama yaitu capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya memang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Halaman berikutnya di e-book Kelas Pintar terdapat tujuan pembelajaran, dan selanjutnya di sini juga ada peta konsep yang memang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Halaman berikutnya kita lihat ada apersepsi yang digambarkan atau ditambahkan dengan ilustrasi gambar, namun tidak ada judul yang menjelaskan bahwa ini adalah apersepsi. Namun tidak masalah karena memang ini adalah paparan dari apersepsinya sendiri. Kita lihat bagian materinya.
Di e-book Kelas Pintar, materinya juga sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan di dalam materi ini terdapat juga contoh-contoh soal dan aktivitas dari siswa. Di bagian terakhir dari e-book, di sini ada bagian refleksi. Nah, di bagian ini bagian refleksi yang disajikan dengan pertanyaan 1-10 di bagian refleksinya. Dan berikutnya kita lihat di bagian rangkuman atau ringkasan juga sudah tersedia dalam e-book Kelas Pintar. Dan yang terakhir, di akhir dari e-book Kelas Pintar terdapat glosarium, dan di sini glosarium dengan materi fluida tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas indikator yang kedua, yakni materi pelajaran. Indikator ini memiliki beberapa poin seperti kelengkapan materi pelajaran, kejelasan penyajian materi pelajaran, sistematika penyajian pelajaran, highlight konsep penting, ilustrasi pendukung materi pelajaran, dan informasi pendukung materi pelajaran. Mari kita bedah dan bandingkan setiap poin pada buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Kita lihat di bab fluida statik dan fluida dinamik di sini. Untuk kelengkapannya, mulai dari apersepsi, kemudian ada penjelasan juga di sini, pengertian dari fluidanya, dilanjutkan dengan aktivitas siswanya, dan setelah aktivitas siswa ada contoh-contoh soalnya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan-latihan soalnya. Jadi saya rasa penyajiannya juga sistematis dan secara lengkap. Dan kita lihat juga dari pemahamannya atau kejelasannya, saya rasa untuk siswa kelas 11 dengan adanya highlight dari konsep-konsep pentingnya, dari rumus-rumus yang tersedia ini sudah di-highlight, dan konsep-konsepnya juga sudah di-highlight, dan ini juga memudahkan siswa untuk mempelajari materinya. Dan ditambahkan juga di sini ada ilustrasi gambar yang menjelaskan dari konsep-konsep dari fluida tersebut. Dan yang berikutnya saya melihat di buku cetak ini ada QR code yang digunakan untuk mengakses video tentang materi pelajaran. Oke, lalu bagaimana dengan materi pelajaran di e-book Kelas Pintar? Kita lihat bersama. Untuk kelengkapan kita lihat dimulai dari apersepsi, di sini dijelaskan juga dengan ilustrasi gambar dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang fluida statis dan dilanjutkan dengan uraian materinya. Kemudian yang terakhir ada contoh soal dan kemudian latihan soalnya. Jadi menurut saya untuk materi dari e-book sendiri ini sudah sistematis penyajiannya. Dan kita lihat juga untuk kelas 11 kejelasannya sudah cukup jelas karena di sini ada highlight dari rumus-rumusnya, kemudian konsep-konsepnya juga sudah ter-highlight dan konsep-konsep penting lainnya. Dan ada juga ilustrasi gambar yang menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan fluida itu sendiri. Dan ternyata di sini juga ada informasi tambahan atau informasi pendukung, yaitu info pintar yang terdapat di e-book, yaitu menjelaskan tentang biografi dari penemu yang berkaitan dengan fluida. Dan yang terakhir ini ada tambahan juga informasi pendukung lainnya, yaitu fitur yang terdapat di Kelas Pintar. Mari kita lanjutkan ke indikator yang ketiga, yakni keterbacaan. Indikator ini memiliki 4 poin, yakni kalimat mudah dimengerti sesuai jenjang pendidikan, mudah menemukan poin-poin penting, memudahkan untuk guru mengajar, dan memudahkan untuk murid belajar. Mari kita bedah dan bandingkan bersama. Kita lihat dalam buku cetak, kalimatnya di sini mudah dimengerti untuk siswa kelas 11. Meskipun ada highlight untuk rumus-rumusnya dan poin-poin pentingnya dan konsepnya, saya rasa ketika siswa mencari materi atau konsep yang diinginkan, sepertinya siswa harus membolak-balikan kertas dan mencari
Ya, ini di sini lumayan banyak materinya, diuraikannya sekitar, kita lihat sekitar 40 lembar lebih. Mungkin membutuhkan waktu yang lumayan banyak di sini. Tapi bagi saya sebagai pendidik, saya rasa tidak masalah untuk saya menggunakan atau membolak-balikan kertas di buku cetak ini. Oke, kita lihat keterbacaan dari Ibu Kelas Pintar. Dari uraian materinya ringkas dan enak dilihat untuk siswa, karena kita juga bisa melihat dan memudahkan melalui highlight dari rumus-rumusnya di sini, dan konsep-konsep pentingnya juga mudah dicari, dan ini sepertinya lebih cepat mencarinya, hanya kita tinggal klik saja di bagian panah di sini. Saya rasa untuk guru sangat mudah karena saya hanya tinggal menampilkan di proyektor, kemudian saya juga bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Nah, selanjutnya indikator terakhir yaitu desain. Pada indikator ini terdapat 3 poin, antara lain kesesuaian desain dengan jenjang pendidikan, kenyamanan membaca, poin-poin penting, dan menarik untuk murid belajar. Mari kita bedah satu persatu antara buku cetak dan buku elektronik dari Kelas Pintar. Kita lihat untuk buku cetak, untuk desain covernya sudah tertuliskan juga di sini ada kelas 11. Kemudian di sini juga kita lihat ada ilustrasi gambar yang menjelaskan salah satu konsep dari salah satu materi di pelajaran fisika. Kemudian kita lihat juga di bagian dalam atau bagian uraian materinya, layoutnya saya rasa ini juga cukup nyaman untuk siswa untuk melihatnya karena didukung oleh banyak ilustrasi gambar yang mungkin memudahkan siswa untuk lebih belajar memahami tentang bab 7 fluida statik dan fluida dinamik. Oke, lalu bagaimana dengan desain e-book dari Kelas Pintar? Kita lihat bersama. Kita lihat dari covernya di sini sudah ada keterangan bahwa di sini adalah fase F untuk kelas 11 dan ditambahkan dengan ilustrasi gambarnya yang berkaitan dengan materi fluida itu sendiri. Kemudian kita lihat di bagian materinya, di bagian dalamnya, layoutnya juga cukup menarik dan indah dipandang, dan saya rasa juga didukung juga dengan ilustrasi gambar-gambar yang memudahkan siswa untuk memahami materi tentang fluida. Dan satu lagi, di e-book dari Kelas Pintar ternyata kita bisa juga memperbesar dan memperkecil sesuai yang kita inginkan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka saya memilih e-book dari Kelas Pintar karena praktis. Saya sebagai guru bisa langsung menayangkan di proyektor dan dapat berinteraksi dengan siswa. Dan materi di dalam e-book Kelas Pintar ini juga sudah terupdate dengan kurikulum yang terkini. Dan ada juga fitur-fitur lain yang ada di Kelas Pintar. Nah, itu dia ulasan mengenai buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan penggunaan media belajar yang tepat bagi murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Saya, Rosalia Kurnia Widyaningsih, SPD, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.